Kita belum record. Oke, Pak. Dalam membuat apa namanya? Khotbah topikal, yang penting sekali adalah kita mengajukan banyak soalan ya. Jadi kepemimpinan adalah tajuk besar. Siapa itu pemimpin? Apalagi yang kita bisa tanya? Apakah posisi pemimpin? Apakah posisi pemimpin? Apalagi? Ciri-ciri pemimpin yang baik. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Ciri-ciri pemimpin yang buruk. Tanggung jawab seorang pemimpin. Hah? Tanggung jawab seorang pemimpin. Apa tanggung jawab seorang pemimpin? Itu semua adalah segmen-segmen yang kita boleh tanya banyak. Tapi kalau mau buat khotbah, pilih satu. Nah, kita lihat di sini Silver sudah pilih siapa itu pemimpin, betul? Ya. Sekarang semua yang dia buat di sini akan menjawab yang dia tanya ini. Siapakah itu pemimpin? Satu, pemimpin adalah seorang yang memberitakan firman Allah. Dua, pemimpin adalah orang yang ditugaskan Allah untuk menjaga dombanya. Tiga, pemimpin adalah orang yang selalu patuh kepada Tuhan. Empat, pemimpin adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Oke, dan itu harus ada ayat-ayatnya. Oke, bagus. Boleh 40 menit kamu khotbah ini? Boleh? Nah, 40 menit? Satu ayat 10 menit. 1 poin. 1 poin. Oke. Jadi 10 menit, 10 menit, 10 menit, 40 menit. Wah, lama itu, Pak. Jadi pasti kamu harus ada ini kan? Harus ada pendahuluan kan? Pak Mike, mau cari 1 minggu baru boleh buat khotbah 40 menit. Oke, pendahuluan dulu bukan? Ya. Lepas itu kamu ada ini. Ini isi. Jadi sebenarnya ini 4 poin ini adalah isi. Jadi ini semua adalah isinya. Lalu kalau ada pendahuluan berarti ada pengakhiran. Bisa juga buat kesimpulan misalnya. Kesimpulan. Sudah 1 khotbah ini. Mungkin di garis kasar ini ada 1 ilustrasi. Bagaimana mau buat ilustrasi? Mungkin di sini juga bisa ada ilustrasi. Bukan? Ya. Jadi kalau ilustrasi itu 5 menit atau 3 menit, 3 menit, 2 ilustrasi sudah 6 menit. Kalau 1 poin ini kamu mau bicara ini 7 menit, 7 menit, 7 menit, 7 menit, 7 kali 4 berapa? 21 menit. Tambah 6, 27 menit. Jadi isi 27 menit. Pendahuluan 3 menit. Sudah 30 menit. Kesimpulan 5 menit, 35 menit. Iya kan? Tapi paling hak, Pak, paling bagus kalau berkhotbah berapa menit, Pak? 35. 35, 40, 40, 45 boleh. Kalau isinya bagus, orang 1 jam masih tunggu-tunggu tahu. Udah habis kah? Tapi kalau you cuma pusing-pusing di situ terus, 20 menit orang sudah minta kamu terbang, tak ada landing tahu. Ayo mau berhenti di mana ini orang ini? 20 menit mereka
Mau kemana ini pasti? Jadi saudara-saudara, kita harus bertobat. Saudara-saudara, bertobat itu adalah harus kita lakukan. Kita betul-betul kita harus bertobat. Pusing terus di situ. Kalau tidak bertobat, mesti bertobat. Kalau kita tak bertobat, kita memang harus bertobat. Saudara, harus itu adalah harus. Harus pun sama seperti mesti. Ayo, kamu pintar cakaplah ya. Oke, mari kita lihat ini. Apa nih? Iman. Bagaimana iman boleh tergoyah? Tajuk ini menarik tau. Menarik ini. Oke. Betul tak? Menarik tak? Menarik. Menarik. Saudara, saya mau. Tapi dari Angin tiup goyang. Saya mau bicara tentang bagaimana iman boleh tergoyah supaya kamu tergoyah pada malam ini. Coba angin goncang. Saya mau mengajarkan bagaimana caranya imanmu digoyahkan. Tidak, saya tidak bermaksud supaya kamu punya iman tergoyah. Tapi saya mau bicara bagaimana iman boleh tergoyah supaya mencegah kamu. Sehingga kamu tak akan tergoyahkan. Ada amin? Wah, ada amin, Pastor, amin. Oke, pertama, bagaimana iman boleh tergoyah? 1, apa Pastor? melalui penderitaan yang dialami. Melalui penderitaan yang dialami. Iman, bagaimana iman boleh tergoyah kalau melalui penderitaan. Iman boleh tergoyah kalau penderitaan itu datang. Jadi Lari dari penderitaan. Apa? jadi larilah dari penderitaan. Ketika penderitaan itu datang, lari supaya imanmu tak tergoyah. Ya boleh, tapi saya mau tanya mana ayat? Ini sampai mampus tak boleh dapat ini. 1 Tesalonika kah itu? Oh sudah dapat ya? Rasanya. Wah. Oke, kita. Nanti dulu Ingat aja. ayat nanti dulu. Iya. Garis besar kedua. Kedua, menerima sesuatu yang buruk. Contohnya, orang yang tersayang tinggalkan. Oke. Bagaimana iman boleh tergoyah yaitu waktu seseorang menerima sesuatu yang buruk. Saudara, seandainya saudara sedang siap-siap untuk pergi holiday. Tiba-tiba kamu mendengar kabar emakmu sakit tenat. Ini sesuatu yang buruk. Imanmu boleh tergoyah. Inilah penyebab iman tergoyah. Ketika kamu menerima sesuatu yang buruk. Jadi, jangan pernah terima yang buruk. Karena kalau kamu menerima yang buruk, imanmu boleh tergoyah tahu. Karena itu kalau datang sesuatu kabar apapun, message di phone, tengok dulu buruk atau tak. Kalau itu buruk, jangan pernah buka karena imanmu akan tergoyah. Oke, apa lagi ketiga? Saya rasa putus cinta pun boleh lah, Pak Mike. Ya, putus cinta pun boleh. Putus cinta. Saudara, imanmu boleh Ya, tergoyah menerima sesuatu. kalau putus cinta. Saya pengalaman. Saya tergoyah. Sebenarnya iman saya kuat dulu. Sekarang iman saya sudah tergoyah. Mengapa? Karena putus cinta.
itulah 3 garis kasar saya. Bagaimana iman boleh tergoyah? Ada lagi Pak Main. Itu Oh. contoh saja. Oh, contoh. Ya. Tadi contoh menerima sesuatu yang buruk. Jadi Contoh itu jangan poin 3 lah. Menerima sesuatu bukan. yang buruk. Contoh Contoh. orang yang disayang tinggalkan. Tidak Tunggu, kira kematian ataupun cinta. Iya. Ya. Apalagi? Kematian. Lepas itu, tidak. Yang ketiga, tidak ada lagi respon kepada Tuhan. Oh. Bermaksud menjauhi diri dari pertemuan ibadah lah. Ya, tak mau Tunggu. Mengapa ini tak boleh jadi? Sebentar ya. Ya. Ketiga apa? Ketiga, tidak ada lagi respon kepada Tuhan. Oke. Saya ingatkan. Jangan dulu bicara contoh waktu kita belum dapat garis kasar semua. Jadi jangan dulu tadi. Jadi jangan dulu pening tadi. Pokoknya bicara dulu tentang poin-poin besar dulu. Jadi ketiga apa? Poin besar. Ketiga, tidak ada lagi respon kepada Tuhan. Oke. Ya, jadi ini bagaimana iman boleh tergoyah. 1, apabila melalui penderitaan-penderitaan. Mungkin begitu ya. Ya. 2, Ya. jadi mungkin apabila ya, ini lebih senang, apabila mengalami penderitaan-penderitaan. Lalu apabila Menerima surat yang buruk. menerima sesuatu yang buruk. Ketiga, apabila tidak ada respon. Tidak ada kepada respons kepada Tuhan. Tidak ada lagi respon. Iya. Nah, sekarang kamu akan mungkin ini buat pendahuluan. Bla 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 bla. Lalu tadi 4, Pak Mai. Oh, ada 4. Iya, silakan. Yang keempat, menjauhi diri dari pertemuan ibadah. Tadi kalau tak salah itu, nih. tapi saya pikir itu menjadi tidak ada respons kepada Tuhan, sebab tadi kamu bilang contohnya menjauhkan diri dari, ya kan? Jadi nanti itu. Ada lagi? Boleh masuk sekali lah. Boleh masuk di situ. Tak adalah kalau itu Jadi boleh. di sini penutup ya. Ya. Jadi sekarang saya lihat bahwa apabila tidak ada respons dari Tuhan, maksudnya adalah orang yang menjauhi dari persekutuan. Ya, persekutuan ibadah. Lalu kalau di sini apabila menerima sesuatu yang buruk, kamu kasih contoh, yaitu contoh putus cinta dan apa tadi? Orang yang tersayang ditinggalkan oleh orang yang tersayang. Orang itu sudah meninggal lah. Ya. Putus cinta dan diselingkuhi. Diselingkuhi juga. Ya, boleh juga. Ya. Oke. Bagus. Nah, sudah jadi satu kerangka. Yang tinggal kita kasih daging di situ semua. Dan perlu cari ayat. Ini ayat. Ini penderitaan itu, Pak Mai, contohnya tidak dilakukan tidak adil di dalam diri. Diperlakukan tidak adil. Ya kan? Ya, diperlakukan tidak. Ya. Diperlakukan tidak adil. Oke? Bisa buat begitu, bisa juga ya, betul, perlu ada. Kalau mau kasih contoh-contoh boleh juga. Oke, dulu. Pak Mai, kalau saya tak buat macam ni, saya tak boleh ingat tau. Ya, itu sebabnya tapi kita jaga dulu karena kita juga harus punya structure sistematis dulu
Karena kalau kamu mau buat secara detail-detail nanti kamu akan terbawa hanyut. Iya, betul betul. Jangan dulu. Lebih baik kalau kamu memang mau kasih masuk di situ, kamu tinggal letakkan di sini, apalagi misalnya kamu tambah saja kecil-kecil. Yang penting ini Oke. sudah ada. Ini menjadi garis Iya, iya. kasar. Ya, Jadi walaupun PowerPoint di bawahnya tidak ada Pak, tidak mengapa. saya tak mengerti maksudnya. Jadi kalau mau keluar di screen biar garis kasar. Bisa, Jadi Bisa. yang punya poin-poin tidak perlu. tidak perlu, boleh. Dan memang Itu- jangan terlalu banyak. Jadi yang akan keluar di PowerPoint mungkin misalnya ya, coba kita lihat di sini ya, misalnya kan. Ini contoh saja ya. Tapi nanti sebentar, kita akan rehat dulu. Tapi saya mau dengar Li Hong dulu. Li, kamu dosa satu apa? Asal unsur dosa manusia. Asal usul dosa manusia. Oke. Apalagi? Ayat nanti dulu ya. Ya. 2. Dua. Akibat dosa. Dosa. Oke. 3. Penyelesaian masalah dosa manusia. Oke. Jadi ini apa namanya? Pendahuluan. Lalu nutup. Pendahuluan apa maksud dosa? Oke. Kamu akan bicara apa maksud dosa. Oke, cukup dulu. Kita rehat dulu boleh? Yang penting kita sudah lihat satu tubuh, lalu kita akan coba bahas ini. Boleh. Ya, 10 menit. Oke. Oke? Hmm. Ya.
Oke, sudah siap? Halo, halo. Oke. Iya. Mana yang lain? Masih belum masuk. Coba Pastor Faiza, you type di grup. Jom masuk. Saya lain kurang kuat lah, Pak Mike. Iya kah? Baru boleh buka. Oke. Kalau pagi oke ya kamu? Malam memang tak baik ya? Ya, pagi oke. Ya, Mengapa kamu cakap tentang mimpi tadi, Faisal? ya. Saya punya istri suruh tanya Pak Mike tentang mimpi lah. Dia selalu mendapat mimpi yang kurang menyenangkan dia lah. Ya, Saya cakap, saya sudah bagi tahu sama dia, jangan itu sangat mimpi itu, sebab mimpi itu kadang-kadang ini cuma kita mungkin aktiviti kita harian, mungkin yang mengganggu kita, mungkin kita ada masalah teringat-ingat kan, itu yang boleh bermain di dalam mimpi. Rasanya begitu juga lah Pak Mat. Ya. Jadi kalau memang mimpi itu tak enak, berdoa sajalah. Jadi kita tidak usah ambil berat, kita berdoa saja. Karena apabila ada kekhawatiran, ada cara. Caranya yaitu serahkan semua keinginan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Jadi kita punya keinginan adalah apabila saya mimpi tak baik, saya punya keinginan adalah supaya mimpi itu bisa saya tak ingat. Dan kalau saya jadi takut karena mimpi itu, saya harus minta kepada Tuhan supaya apa yang saya takutkan itu tidak akan jadi. Jadi semua yang membuat kita cemas, semua yang membuat kita khawatir, itu semua akan membuat kita lebih rapat dengan Tuhan. Kita berdoa. Dan lama-lama itu yang saya bagi tahu dia. Saya ada bagi tahu dia sebelum mau tidur berdoa kepada Tuhan kan. Kita doa tentang kita sering terganggu lah apa yang kita hadapi kan. Contohnya kalau mimpi itu menjadi gangguan buat kita, kita doa supaya Tuhan menjaga kita daripada mimpi-mimpi yang boleh mengganggu hidup kita kan. Betul. Doakan itu. Dulu saya pun Pak Man, saya selalu tidur kan, saya dikacau oleh satu roh jahat lah, saya rasa itu. Saya sudah orang percaya Tuhan, tapi dia kadang-kadang saya bermimpi mengusir, saya bermimpi kadang dia tarik kaki saya. Selepas itu saya terpikir-pikir kan, saya harus berdoa ini kepada Tuhan sebelum tidur, jauhi daripada semua ini, daripada gangguan ini. Ya saya pun sekarang pun saya tidur pun oke-oke saja juga. Itulah. Ya. Saya pernah dulu apabila saya dengar azan, bunyi azan, dung dung dung. Macam rasa tak selesa. Ayo, kenapa ini? Nah, saya langsung berdoa kepada Tuhan. Saya langsung berdoa, Tuhan tolong, saya sangat rasa tak selesa. Sudah tahu, sudah. Setelah itu sudah tak pikir lagi.
Jadi ya kita bersyukur apabila kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas, kita menjadi takut, kita boleh datang kepada Tuhan bila betul. saja. Ya. Dan rupanya dengan kita rasa takut, rupanya perasaan takut, perasaan cemas itu satu signal, Betul. signal untuk membawa kita berdekat kepada Tuhan. Oke, ya, ini Silver belum datang ya. Lihong type di grup, panggil dia. Pak Pastor Faisal sudah. Karena tempat kami ini, Hah? ya di kampung kami ini. Oke. Ya sudah tuh. Oh, oke. Sudah. Oh, oke. Sudah type. Oh, oke. Sebab di tempat saya melayani ini, Iya. kebanyakan apabila seseorang itu sakit kan, Iya. mereka akan terus mencari bomoh. Selepas itu bomoh itu akan bagi tahu lah orang yang buat kamu sakit ini tak jauh daripada rumah kamu, sebelah kanan, sebelah. Jadi kalau kita yang jiran berdekatan kan, macam kami ini kan, nah kita sudah percaya Tuhan. Jadi kami pernah dituduh, tahu Pak Mat, macam itu. Mereka pergi jumpa bomoh, bomoh itu bagi tahu bahwa orang yang melakukan yang menghantar barang itu, kalau di sini dipanggil menghantar jampi, itulah barang itu. Iya. Bukan berjauhan dengan rumah kamu. Ayo. Ya, sehingga kami ini memang memang masyarakat di kampung kami banyak kuat lagi. Itu orang yang tidak percaya Tuhan itu. Wah. Yang buat macam itu. Ya, jadi hubungan pun tidak bagus lah. Kan? Betul ya. Ya, mereka yang ini yang menjadi pergumulan kami lah dalam pelayanan. Di kampung sendiri memang ya banyak orang yang job kita lah macam-macam. Apalagi mereka sudah jumpa bomoh itu mana tahu dia tipu-tipu mau duit saja. Ya, memang. Mau duit, mau uang dia saja. Ya. Semua dia tak tahu boleh jadi tahu kan, Pak Man kan? Ya, ayo. Macam itulah. Nah, memang di kampung-kampung dulu saya pun macam itulah, di mana kejut juga ketika anjing dia gali-gali dan ada semacam patung dan ditaruh macam-macam kain di situ. Mereka mau buat macam itu. Ya, ayo. Jadi ada saatnya memang betul mereka kirim jampi, ada saatnya tak betul, cuman karena sakit. Tapi mereka sudah langsung tahu ini jampi-jampi. Begitu. Dan kadang-kadang kalau mereka mau celakakan kita, mereka tuduh kita yang buat. Macam itulah. Ya, itulah itu yang terjadi kami ini. Wow. Kami suami istri, saya cakap kita ini sebagai orang yang percaya Tuhan kan. Kita bergantung pada Tuhan. Apa yang mereka cakap sajalah, kita dengar. Tapi kita diam sajalah, banyak mendiamkan diri lah, itu lebih baik. Ya kita tahu macam kuasa jahat pun tidak senang tahu. Memang. Iya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan sekarang, boleh? Kami kena Pak Mat di sini. Ya. Boleh. Oke, baik. Bagaimana bisa tengok di screen sekarang? Boleh. Oke, kita Operation Silver punya dulu. Siap? Iya, ini dia. Sedap. Wah. Jadi topiknya kepimpinan ya. Dan pendahuluan. Siap. Kira-kira pendahuluan apa Silver kamu mau mulai? Kamu mau mulai kira-kira pendahuluannya macam mana? Bagaimana dan apa sifat pemimpin? Sifat pemimpin ya? Ya. Oke. Pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk?
Ini pemimpin yang buruk lah, pemimpin yang baik lah. Oke, jadi siapa itu pemimpin? Ini sangat general. Karena dalam pemimpin itu ada buruk, ada tak buruk. Buruk. Betul? Jadi Ya. kalau kamu cakap siapa itu pemimpin, maka orang berharap kamu menjelaskan seluruh. Ini topik masih besar. Jadi saya pikir usulannya adalah siapa itu pemimpin yang Baik. baik. Nanti, Sudah satu sama. iya, nanti besok kamu bicara tentang apa itu pemimpin yang Buruk. buruk. Betul? Nah, Ya, jadi satu. Jadi pendahuluannya, saya mau bicara mengenai siapa itu pemimpin. Siapa tahu itu kamu, siapa tahu itu mereka, siapa tahu itu saya. Kita tidak tahu, tapi kita harus tahu. Namun dalam kepimpinan itu ada yang buruk dan ada yang tidak buruk. Atau ada yang baik dan ada yang buruk. Nah sekarang saya mau bicara tentang siapa itu pemimpin yang baik. Mari kita lihat. Pertama, pemimpin yang baik itu adalah seorang yang memberitakan firman Allah. Oke. Jadi, kalau orang itu tidak memberitakan firman Allah, hanya beritakan bola kaki, bola sepak, beritakan tentang gosip-gosip, beritakan tentang politik, beritakan tentang ekonomi, itu bukan pemimpin. Pemimpin itu adalah mulutnya diguna untuk pemberitaan firman Allah. Wah, tentu tidak semua. Pasti dia harus bicara hal-hal yang lain. Tetapi dia mempunyai fokus, yaitu pemberitaan firman Allah. Nah, cari ayatnya ya. Yang kedua, siapakah pemimpin yang baik itu? Pemimpin yang baik adalah, ini kalimat harus ditukar. Orang yang ditugaskan Allah untuk menjaga dombanya. Siapakah pemimpin yang baik itu? Orang yang mempunyai tugas dari Allah untuk menjaga dombanya. Ya, di apa namanya? Di setting sedikit ini ayatnya ya, Silver. Oke. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memang ditugaskan Allah. Bukan ditugaskan oleh manusia. Tetapi itu memang ditugaskan Allah. Tapi tugas untuk apa? Tugas untuk jaga. Bukan tugas untuk ramas domba-dombanya. menghakimi. Menghakiminya. Mengambil susunya. Mengambil bulunya. Mengambil lemak-lemaknya. Bukan. Tetapi menjaga. Menggemukkan domba. Dalam menjaga, jaga supaya domba kenyang, gemuk. Jaga domba supaya sehat. Jaga domba daripada bahaya serigala-serigala di luar sana. Daud berkata, gembala yang baik akan membawa domba-dombanya ke padang gurun, ke rumput yang hijau, ke air sungai yang jernih. Jadi, kalau Anda merasa Anda seorang pemimpin, apakah ini ada dalam kehidupan? Tapi saya masih berbicara lagi. Apa sifat yang ketiga? Sifat yang ketiga adalah seorang pemimpin. Bukan selalu minta ditaati, tetapi punya kerendahan hati untuk mau patuh, taat kepada Tuhan. Ilustrasi. Ayo beri ilustrasi. Dan yang akhir sekali, sebelum kita akan tutup, saya masih mau bicara satu sifat lagi dari seorang pemimpin, yaitu seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Wah, sudah jadi kan? Wah, mantap ini Silver. Lalu, itulah 4 sifat yang baik dari seorang pemimpin. 1, seorang yang memberitakan firman Allah. 2, seorang yang ditugaskan Allah untuk menjaga dombanya.
3, seorang yang selalu patuh kepada Tuhan. Dan yang keempat, seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau ini menjadi apa namanya? Apa itu pelajaran Alkitab apa itu? Apa Lihong? Pelajaran Alkitab, sesi malam belajar Alkitab apa itu? Study Bible. Kalau Bible study, kalau ini sesi Bible study, pasti ada soalan dari jemaat, betul tak? Kira-kira jemaat akan bertanya macam mana? Pastor, kalau kepala kampung bukan pemimpin kah? Pastor Silver, kamu cakap tentang kepimpinan. Lalu kamu cakap kepimpinan yang baik. Kalau kepala kampung, dia pemimpin tak? Dia pemimpin, Pemimpin. Kalau cuma menurut, pemimpin yang di atas dunia. oh, jadi ini khotbah tentang pemimpin di atas sorga. Tidak, ini kepemimpinan tentang bagaimana menjiwarakan roh. Tapi saya tak dengar tajuk itu tahu. Keselamatan. Saya hanya dengar tajuk itu siapa pemimpin yang baik. Saya tak tahu tentang siapa pemimpin rohani, atau gereja. Siapa itu pemimpin gereja yang baik? Itu dia. Jadi, kalau kamu hanya bicara tentang siapa itu pemimpin yang baik, orang punya pemikiran, you bicara tentang pemimpin semua. Jadi kamu harus buat lebih spesifik supaya tidak tidak salah sangka orang. Saya mau bicara tentang siapa pemimpin yang baik dari segi kerohanian. Saya tidak bicara tentang kepala kampung. Saya tidak bicara tentang Perdana Menteri. Saya tidak bicara tentang politik. Tidak. Saya mau bicara tentang pemimpin di mata Tuhan dalam pelayanan rohani. Pak. Ya. Tapi itu kita boleh jelaskan di dalam pendahuluan, kan? Boleh. Ya. Nah, ya. tajuk di atas siapa itu pemimpin, tapi kita harus jelaskan di pendahuluan ini. Iya. Ramai mungkin orang berpikiran pemimpin yang dikaitkan dengan semua pemimpin yang ada di dalam dunia ini. Betul sekali. Nah, bagus. Tapi Jadi, yang saya ingin terangkan di sini bahwa siapa itu pemimpin yang baik yang terkandung di dalam kegerejaan. iya, bagus. Jadi bagus sekali. Jadi gunakan poin ini ya. Nah, Oke, bagus. Maksud saya kalau saya memang mau terangkan siapa itu pemimpin, saya akan terangkan di pendahuluan ini. Iya. Sebelum saya buka poin. Betul. Sebab kalau tak, kamu bisa lihat masalahnya kan? Karena mereka bisa tanya tentang pemimpin politik kan? Ya, sebab itu saya memang sengaja letak di atas sana siapa itu pemimpin, supaya saya boleh mengambil masa lagi untuk menjelaskan di pendahuluan ini. Ya, oke. Dan memang kalau tajuk jangan panjang-panjang. Ya. Kalau mau bicara tentang pemimpin rohani juga nanti terlalu panjang, bukan? Oke, bagus. Ya, bagus sekali. Jadi harus ada di penjelasan pendahuluan. Oke. Nah, satu lagi. Klimaks puncaknya di mana ini? Paling atas. Jadi poin akhir kan? Akhir. Oke. Jadi apakah siapakah seorang pemimpin? Dia seorang yang memberitakan firman Allah. Siapakah seorang pemimpin? Orang yang ditugaskan untuk menjaga domba. Siapakah seorang pemimpin? Orang yang selalu patuh pada Tuhan. Siapakah seorang pemimpin? Seorang yang mengandalkan Tuhan. Nampaknya ini macam sama. Macam apa namanya? Tak ada idenya, tak naik. Atau bagaimana menurut kamu? Naik ini atau tak naik? Ini macam mendatar juga saya rasa. Ini macam tak ada climax. Ini macam tak ada klimaks. Iya. Jadi bagaimana mau membentuk supaya dia ada klimaks? Akhirnya itu mau bagi sedikit cabaran. Ini tanah rata.
Tanah rata. Jadi Tanah macam mana? rata yang ada Tapi batu. tanah rata. Ya, jadi kita kena buat jumping. Boom. Jadi kalau ingin menjadi seorang pemimpin harus punya ciri-ciri yang memang apa? Iya. Jadi Mungkin yang keempat boleh terang lebih tentang ada hadiah, ada reward tentang pemimpin tu di syurga semua itu. Mungkin boleh kasih climax sikit lah. Ya. oke. Pemimpin. Siapakah pemimpin? Ini semua adalah tentang si pemimpin ya, sifat-sifatnya. Ya. Sifat. Dan kesimpulan boleh beri apa hadiah dan sesuatu yang sungguh baik yang ada Tuhan berikan kepada pemimpin yang baik di kesimpulan. Jadi Boleh kasih dalam kesimpulan kamu, tapi jangan dalam kesimpulan mungkin. Sebab climax itu isi kan? sebelum kesimpulan lah. Belum maybe. kesimpulan ya. Oke. Boleh kasih apa hadiah, apa ganjaran yang dapat orang itu di syurga ke apa ke? Oke. Jadi bisa buat satu misalnya oke. Kita lihat sifat-sifat ini. Apakah sifat-sifat ini senang didapat? Ini memerlukan pengorbanan. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, saudara akan melihat bahwa walaupun ini ada harga, walaupun ini mencabar, walaupun ini memang akan membuat kamu mengalami banyak penderitaan, tetapi seorang pemimpin yang baik punya reward, punya upah. Saudara, upahmu besar di surga. Yang pasti upah ada di surga. Tetapi kadang-kadang pun Tuhan boleh melakukan sesuatu semasa kita hidup. Saudara mungkin mengingat Daud. Daud seorang pemimpin yang luar biasa walaupun dia masih kecil. Walaupun domba-dombanya hanya 3-4 ekor. Tetapi dia setia menjaganya. Dan kalian lihat. Dalam masa hidupnya dia diangkat menjadi raja atas Israel. Oh, luar biasa. Ahmad, Ya. nah ini khas khotbah untuk jemaah ataupun pemimpin saja nih. Oke. Saya mau bicara bahwa apakah ini hanya untuk pemimpin saja? Tidak, saudara. Ternyata semua kita mendapat peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin di rumah tangga, baik pemimpin di gereja juga. Oleh sebab itu saya mengajarkan ini supaya kalian melihat pemimpin yang baik dan berjuanglah untuk itu dengan bersandar kepada Roh Kudus. Mari kita bertanggung jawab menjadi pemimpin yang baik. Apakah itu kamu sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai abang, sebagai kakak. Tapi mungkin juga itu kamu sebagai pengurusi. Bisa juga begitu, Pastor Faiza. Ya, oke. Jadi bagus. Cukup ini ya, Silver. Saya ingat Ini tak cukup bagus lah. saya ingat ini khas khotbah untuk pimpinan saja. Boleh juga. Kira-kira Boleh pimpinan juga. untuk satu seminar leader-leader. Boleh pun. Ya. Itu pun boleh. Ya, oke. Dosa. Siapa punya ini dosa? Oh, nah, ini dulu ya. Siapa punya dosa? Siapa tadi dosa? Oh, ini iman yang tak tergoyahkan ya. Ya. Oke. Ya, mari kita lihat bagaimana iman yang tak tergoyah. Saya terus terang, ini ayat tajuk menarik, bukan? Jadi kira-kira pendahuluan apa yang kamu mau buat?
Hah? Pendahuluan apa kira-kira yang mau ingat, pendahuluan itu akan mengantar kamu untuk membahas isi daripada khotbah ini. Bolehkah Ian tergoyang? Tunggu, kita dengar Faisal dulu. Bagaimana iman boleh tergoyah? Oke. Saudara, adalah bukan benda yang menjadi sesuatu yang hanya sekedar impian, yaitu iman boleh tergoyah. Tidak. Iman boleh tergoyah itu adalah fakta reality. Ada ramai orang yang mengalami iman tergoyahkan. Kalau seandainya iman tak akan tergoyahkan, maka Alkitab tidak akan berkata, jangan goyah, jangan goyah, jangan goyah. Tetapi karena Alkitab tahu kita boleh tergoyah iman kita. Oleh itu Alkitab berkata jangan goyah. Pagi hari ini saya mau bicara 3 benda yang akan membuat iman boleh tergoyah. Boleh begitu? Boleh. Setuju. Yang pertama, apabila mengalami penderitaan. Saudara, penderitaan ramai. Istri Ayub ketika mengalami penderitaan, dia melihat anaknya mati dalam 1 hari. Dia melihat, ya. Nanti hari Minggu saya khotbah ini. Oke. Boleh. Boleh. Dia melihat seluruh hartanya habis. Dia menyaksikan suaminya sakit tenat yang berbau busuk. Saudara, ini mengakibatkan imannya goyang. Dan dia mengeluarkan 1 ayat. Hai suamiku, kutuklah Tuhanmu, mampuslah. Saudara, dia tergoncang. Jadi kita belajar di sini, waspadai bahwa penderitaan boleh mengakibatkan iman tergoyah. Apalagi apabila kamu menerima sesuatu yang buruk, saudara mungkin berharap esok panen, esok masa yang sesuai kamu akan dapat getah. Tiba-tiba kamu melihat api yang begitu besar di kawasan kebun kamu. Dan kamu mendengar suara yang berkata, kebakaran. Dan kamu panik dan mendengar bahwa seluruh kebunmu terbakar. Saudara, apabila kamu menerima sesuatu yang buruk, pastilah kamu akan mengalami tergoyah iman kamu. Atau muda-mudi, hai kamu muda-mudi. Saya pernah alami muda, so saya tahu. Ketika kamu sedang, ini ya. Lalu kamu pergi ke rumahnya. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu melihat ada lelaki lain yang sedang bercakap penuh kehangatan di depan rumahnya. Dan ketika esok kamu pergi bertanya, mengapa? Dan dia dengan jelas mengatakan, kita akhiri perhubungan kita. Pak Mai. Ya. Sekarang macam ni saja, Korea apa aja. Ya, gini ya. Ini buruk. Saudara, ini boleh menggoyahkan imanmu. Tapi saya mau bicara satu sebab lain yang boleh membuat iman tergoyah. Yaitu kamu menjadi sejuk. Kamu menjadi dingin kepada sesama anak Tuhan. Entah mengapa. Kamu menjadi malas pergi bersekutu beribadah. Entah apa yang merasuk dalam pikiran kamu sehingga kamu merasa bahwa sia-sia pergi bersekutu. Dulu kamu begitu aktif.
Entah mengapa kamu tak pernah jumpa lagi dalam kebaktian-kebaktian malam. Apalagi kebaktian Ahad. Mungkin kalian sedang mempunyai satu kerja yang bisa mendapatkan duit. Mungkin. Dan kamu berpikir, saya tak dapat duit kalau saya pergi ke gereja. Time is money. Mungkin. Kamu menjadi tidak ada respons lagi kepada Tuhan. Saudara, ini boleh menjadi penyebab imanmu tergoyahkan. Saya mengangkat ini semua untuk kalian jangan buat benda ini karena akibatnya kalian akan tergoyah. Nah, berarti kita harus seperti tadi. Jadi ini ada klimaks atau tidak? Saya pun tak tahu mau tahu lah tentang klimaks ini. Ini macam sama tadi kan, Silver? Ini poin sama semua, yaitu bagaimana iman boleh tergoyah. 1, 2, 3. Ini sama semua. Ini namanya apa? Datar. Apa ya? Monoton. Jadi harus buat jumping. Berarti ini mirip dengan tadi, kita boleh buat mungkin di penutup sini ya, sebelum di penutup. Mungkin apa ya? Mengalami penderitaan, menerima sesuatu yang buruk, tidak ada respons kepada Tuhan. Ini macam kalau ini kita tidak aktif, tiba-tiba datang kepada kita, bukan? Ini tiba-tiba datang kepada kita, bukan? Tapi ini kita yang buat. Betul tak? Jadi ini macam topik lain ini. Ini topik lain, mungkin ini penyebab iman boleh tergoyah, ini penyebab yang lain. Ini penyebab faktor dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau poin 1 dan poin 2 itu faktor luar. Betul tak? Jadi jangan bicara benda yang lain. Harus bicara yang konsisten sesuai dengan tajuk. Jangan lari dari tajuk. Kalau tajuk bicara bagaimana iman boleh tergoyah, dan kamu secara khas mau bicara tentang faktor-faktor luar yang menyebabkan iman boleh tergoyah. Jadi mungkin 1, mengalami penderitaan, 2, menerima sesuatu yang buruk. Ya, apalagi ya yang ketiga? Penyanyian dari agama lain ke orang cabar. Oke. Main kita. Tapi itu kan semacam mengalami penderitaan, bukan? Ya. Jadi di sini mungkin bisa diperlakukan tak adil, bisa dianiaya, bisa contoh-contoh itu di sini sudah masuk di poin 1. Jadi poin 2 menerima sesuatu yang buruk. Mungkin bisa apa ya? Kematian orang yang tercinta kah? Sudah menerima satu yang buruk. Yang kedua mah. Ya. Oke. Ini kedua mah. Iya ya. Apa yang ketiga ya? Itu pun ditinggalkan orang yang disayangi mah. Sudah bisa. Tinggalkan orang sudah meninggal, ditinggalkan. Ya. Termasuk di situ ya. Di poin 2, menerima sesuatu yang buruk. Bagaimana iman boleh tergoyah?
Mungkin iman boleh tergoyah kalau ada ajaran sesat. Sesat. Bisa di 3, adanya ajaran sesat, 3. ya kan? Ya. Jadi, mungkin Atau dicabar lah. dicabar. Ajaran yang mencabar. Dicabar ajaran sesat. Boleh juga. Jadi bisa di sini, mana itu? Ini ya. Ini. Jadi di sini, ya. Jadi sini, oke. Jadi di sini, Kalau Pak Man, ya. kalau masih menyimpan ajaran lama nenek moyang, Oke. Masih ragu-ragu. Mungkin boleh juga. ya, masih ragu-ragu ya Ya, masih ragu-ragu dalam tentang Kristus. Masih ragu-ragu dalam Kristus. Jadi kamu seperti terombang-ambing. Kamu masih percaya kepercayaan lama, kamu masih bimbang dengan ajaran Kristus, maka kamu boleh tergoyah. Betul sekali. Bisa itu. Jadi contohnya apa? Oke, ini tidak perlu ya. Ini atau masih ragu-ragu itu macam di dalam ya. Itu sesuai dengan yang 3 ya. Mungkin dicabar ya. Tadi yang dicabar oleh ajaran palsu. Ini dari luar, cabar. Mereka datang dan berkata, kamu percaya Yesus itu, padahal Yesus itu tak mati. Iya kak? Ya, yang mati itu Yudas. Kamu sudah tertipu. Kamu tahu tak? Yesus kawin. Iya, ada bukti-bukti. Da Vinci Code, ada movie-nya. Goyang pula imannya. Macam ditinju-tinju ya. Jadi itu semua adalah faktor luar. Nah, 2 tadi yang kita bicara, mungkin nanti kita bicara khotbah berikut tentang faktor dalaman. Apa penyebab? Faktor dalaman itu adalah mengesampingkan persekutuan dengan Tuhan. Mengutamakan mencari uang, mengutamakan itu semua. Dan yang kedua adalah membiarkan kepercayaan lama itu tetap menyaingi dengan kepercayaan yang baru sehingga ragu-ragu. Itu dari dalam, maka iman tergoncang. Jadi ini mungkin kita tidak usah ke situ, kita khas tentang. Jadi seperti Silver bilang, bicara itu di pendahuluan. Jadi saya mau bicara tentang faktor luaran yang kena dijaga sebab boleh membuat imanmu digoyahkan. Ya kan? Kamu boleh buat begitu. Lalu saya pikir di penutup supaya itu bisa jadi jam adalah mungkin kita buat klimaksnya adalah gimana ya? Apa nih? Tak boleh. Oke. Sini saja. Apa ya? Mungkin kita bilang, jagalah, waspadai ketiga faktor ini. Jangan main dengan ketiga faktor ini.
Bila kamu dalam penderitaan, cepat kongsikan kepada teman seiman yang kuat. Kongsikan kepada pastor. Supaya ada teman-teman seiman yang bisa menguatkan kamu. Sebab penderitaan boleh goyahkan iman kita. Jadi kalau kita dalam penderitaan, mari kita berjaga-jaga. Saya boleh jatuh tahu, saya boleh jatuh tahu. Jaga itu. Kalau kita menerima sesuatu yang buruk, jaga. Oleh itu, saya ada WhatsApp group supaya bila-bila saja ketika kamu ada, minta tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Saya mengalami. Sehingga kita bisa saling menguatkan. Oleh itu kita harus banyak belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita punya iman tidak akan diombang-ambingkan, tidak akan tergoyah sini sana. Jadi, apabila kita sudah melihat 3 bahaya ini, maka waspadalah. Jauh lebih baik kita menyediakan payung sebelum hujan. Sebelum saya dan saudara akan mengalami penderitaan. Sebab kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang tidak akan mengalami penderitaan. Saya akan mengalami, kamu pun akan mengalami. Yesus tak pernah berjanji bahwa anak-anaknya tidak akan mengalami penderitaan. Tidak. Tidak dan tidak. Bahkan penderitaan Tidak itu. berjanji. Iya. Bahkan Berjanji penderitaan itu. langit biru. Iya. Bahkan penderitaan itu. Boleh tak? Boleh. Ya. Oh. Yesus tidak pernah berjanji, aku tidak akan memberimu penderitaan. Tidak. Bahkan Yesus berkata dalam Yakobus, berbahagialah ketika jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan. Sebab oleh itu, kamu akan mendapatkan ketekunan. Juga, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saling care, saling peduli. Ketika ada sesama yang menderita, kita sadar, ini boleh menggoyahkan imannya. Maka saya harus berada bersama-sama dengan dia. Menguatkan dia, mendoakan dia. Bisa juga jadi begitu. Betul? Betul. Bes, 2 contoh. Ya. Pak Mike. Ya. Ada. Silakan. Bagus juga lah kalau kita buat khotbah secara Topikal. Secara apa macam Putus-putus, Pastor. Tak dengar. dengan pendapat itu. Saya dengar Pak Mike. Hello. Halo? Ya. Boleh dengar? Boleh sekarang. Hello, boleh dengar? Ya, boleh. Ya, bagus juga kalau buat khotbah secara kumpulan. Ya, macam kita boleh dapat memperkembangkan lagi pikiran. Tapi tak dapat lah. Betul kan? Kalau sesuai masa boleh. Jadi saya pikir kalau memang kamu mau pertolongan, ketika kamu sudah siapkan kerangka, kamu boleh send ke saya misalnya, saya bisa tengok dan bisa, oke, bagaimana kalau tambah ini, bagaimana kalau kurang ini. Dan saya sudah beritahu cara untuk mencari ayat. Jadi kita pergi ke sabda.org, cari penderitaan-penderitaan, kamu akan dapat ayat-ayatnya, kamu cek, siasat, oh ini sesuai, konteksnya sesuai, ambil itu. Oh ya. Ya. Jelas? Jelas. Wah, tak ada masa ini untuk cek Lihong punya. Oke, cepat saja kita cuma lihat. Tak payah aku, Mbak. Dosa. Bahaya berdosa. Oke, menarik. Jadi kita akan lihat ini tentang bahaya berdosa. Jadi dosa itu ada banyak aspek. Tetapi yang kita mau bicara pada saat ini yaitu tentang bahaya dari berbuat dosa.
Pendahuluannya mungkin tidak perlu apa maksud dosa, Lihong. Karena nanti mungkin ini bisa masuk tajuk yang lain. Sebab ini maksud, saya tidak mau bicara tentang apa maksud dosa. Saya mau bicara tentang apa bahaya dari dosa. Saudara, banyak orang cakap, tak apalah saya berbuat dosa. Tak apalah, tak apalah. Tapi saudara, ada bahaya. Apa bahaya-bahaya berbuat dosa? Satu. Ini asal usul dosa. Ini kamu ini tajuk besar ini, asal usul dosa. Akibat dosa. Pun tajuk. Tajuk semua ini, Li. Ini semua kamu bisa buat pendalaman. Ini aspek-aspek semua. Jadi dosa bisa masuk bahaya dosa, bisa masuk asal usul dosa, pun bisa masuk apa maksud dosa. Ini semua aspek akibat dosa. Kalau bagus, maksud di sini kan apa itu dosa? Pertama, itu akan membawa kita ke dalam pengadilan. Bahaya dosa, ya betul. Bahaya dosa. Jadi yang kedua, dosa akan membunuh jiwa dan akan berkekalan ke neraka. Oke. Ya, tidaklah. Coba kita coba. Apa satu? Lila, kebetulan. Tapi kamu sudah usul bagus. Bahaya dosa pertama apa? Itu akan dibawa di dalam pengadilan. Akan dibawa ke pengadilan. Ini bahayanya. Jangan kamu pikir dosa beres sudah. Tidak. Itu akan dibawa kepada pengadilan. Kamu pikir Allah akan lupa? Tidak. Allah mencatat semua itu. Dalam kitab Wahyu kita melihat buku-buku akan dibuka. Kamu akan melihat di sudut-sudut gelap sana, di mana sana semua akan terbuka. Ia mencatat semua itu. Kedua, mengalami keterpisahan daripada Allah. Dengan Anda berbuat dosa ada bahaya, yaitu terpisah dari Allah. Wah. Apalagi? Ketiga itu saya tak berapa confident lah. Apa yang ketiga? Tidak tahu. Suruh Pak Faisal pula. Apa bahaya? Bagus kalau 3 ya, 4 pun oke lah. Dosa Apa? akan dibawa ke pengadilan, terpisah dari Allah, menerima hukuman kekal. Tak boleh, Pak Man? Coba. Ya. Menerima hukuman kekal. Ya. Saudara, bahaya dari dosa ini akan mengakibatkan penghukuman kekal. Bagaimana, Li? Pikiran kamu? Ada Kalau sesuatu? kematian, kematian boleh kan? Siapa ini? Ada suara lain. James. Oh. Saya curi-curi masuk. Waduh. Ingat suara Lee sudah berubah. Sudah berubah saya kira. Oke. Nah, jadi kalau bahaya dosa ya, kita coba latihan ini, James. Bahaya dosa. Saya mau bicara tentang dosa, tetapi khas segmennya adalah bahaya berdosa. Saya tidak mau bicara tentang apa dosa itu. Saya tidak mau bicara tentang jenis-jenis dosa. Saya tidak mau bicara tentang apa pandangan Allah tentang dosa. Tapi saya mau bicara tentang bahayanya berdosa. 1, engkau akan dibawa ke pengadilan.
2, bla 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 bla. Kau akan terpisah dari Allah. 3, engkau akan menerima hukuman kekal. Kalau dari sisi ini kita bisa melihat ada apa namanya? Ada puncak. Ya. Pertama akan diadili. Ya kan? Tapi lebih baik kalau mau kronologi lebih baik 2 di 1 mungkin ya. Ini dulu, kamu akan terpisah dari Allah. Baru kamu akan dibawa ke pengadilan. Dan yang ketiga, sangat mengerikan, menerima hukuman kekal. Jadi ini menjadi klimaks. Betul? Bagaimana, Li? Yang keempat, Yang keempat, awas. yang mengalami kertakan gigi dan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Itu di sinilah. Bukan? Di sini kan? Yalah. Ya, di sini. Ya. Kalau Pak Mat, kalau tidak akan lagi dibawa ke surga, tak boleh. Itu menjadi turun klimaksnya. Turun kelima. Turun klimaksnya. Sudah bicara terpisah dari Allah, mana mungkin mau ke surga kan? Kalau kita sudah bicara di poin ini 2. Poin 1 ya, terpisah dari Allah. Poin 1 ini. Oh. Jadi poin 1 ini baru ini bisa poin 2. Bagaimana, Li? You setuju? Li tak setuju. Dia punya poin-poin diubah. Kita harus dengar dia setuju atau tak. Sebenarnya saya nak ambil kesempatan untuk kongsi Injil, sebab tu poin yang ketiga saya letak ada penyelesaian. Itu saja, tapi memang Iya, kalau cara untuk memang apa yang saya tulis tu silap tajuk tu lah. nah ya, jadi Ini tajuk. betul lah. Karena kamu ambil bahaya, berarti kita fokus tentang tajuk ini. Kalau kamu mau bicara tentang penyelesaian dosa, ada tajuk lain kamu bisa buat itu, bukan? Dapat. Nah, ini contoh saja lah. Tapi ini berarti bahaya berdosa kepada orang yang belum percaya. Betul tak? Betul? Terus dijelaskan di pendahuluan. Iya. Jadi tolong jelaskan di pendahuluan bahwa kamu mau bicara tentang dosa kepada orang yang belum percaya. Atau kalau memang kamu tidak mau bilang hal ini kepada mereka karena ya jangan sampai, oh kenapa kamu mau cakap itu kepada kami? Kamu pikir kami bukan orang yang sudah percaya? Saudara, saya mau bicara pada kalian semua. Dan ini saya memang rancang kepada orang yang belum percaya. Apa pikiran mereka? Ya kan? Tidak perlu, tapi kamu sudah tahu bahwa ini kamu mau bicara khusus kepada orang yang belum percaya. Nanti jemaat di bawah menjerit, Pak. Ya. Dia kata begini, salibkan dia. Turunkan dia dari mimbar. Ya. Jadi kita yang sudah tahu bahwa oke, saya akan susun ini secara khas untuk orang-orang yang belum percaya. Jangan sampai campur, sebab
terpisah dari Allah, akan dibawa ke pengadilan Allah, menerima hukuman kekal. Poin 1, poin 3 ini khas hanya kepada orang yang belum percaya. Poin 2 ini boleh campur. Ya? Orang percaya dan bukan percaya. Iya. Mungkin saudara akan berkata, bukankah Allah berjanji jika dosamu merah seperti kermisi akan disucikan seperti salji? Bukankah seperti jauh timur dari barat akan dilupakan dosa-dosamu? Ya, betul. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Tetapi untuk menentukan posisi kita di surga, Allah harus memperlihatkan pengadilan yang seadil-adilnya. Jadi ini jangan dicampur, ya. Ketika kita bicara bahaya berdosa, kamu jangan susun garis kasar ini dengan mencampur bahaya disiplin. Misalnya ya, kalau misalnya kalian tulis begini, bahaya berdosa, 1, terpisah dari Allah, 2, didisiplin. Ini sudah salah. Mengapa salah? Karena didisiplin oleh Allah ini hanya untuk orang-orang percaya, betul? Jadi jangan campur itu. Kalau saya mau bicara bahaya berdosa, saya harus lihat ini saya mau khaskan kepada orang yang belum percaya, dan ini saya mau khaskan kepada orang yang sudah percaya. Oke, cukup jelas? Cukup jelas. Oke, James, kamu harus buat 1 ya. Jadi ini Oke, boleh. Tapi tapi saya masalah ada telefon sini. Nanti balik komputer buat. ya, kita pun tak mau, sudah mau pukul 10 ini. Jadi silakan Sorry. buat. Lama bersorak tadi. Ya, kita sudah tunggu-tunggu, hampir kita tak mula tahu. Ayo James tak ada, wah kita tak perlu mula lah ini. Jadi besok sebelum kelas pagi kamu sudah buat ya. Jadi selesai kita tutup kelas, silakan buat. Boleh. Apa saja tajuk Oke, 1, ambil, kamu tengok di screen tak ini? Ada iman. Jadi ini adalah tema iman, tajuknya. Jadi kamu harus keluarkan soalan-soalan banyak dan pilih 1 soalan. Oke? Oh. Lalu letakkan garis kasar. Oke. Dan ingat, meletakkan garis kasar dengan pertimbangan bahwa garis kasar itu akan memfokus kepada tajuk. Dan aturlah garis kasar itu untuk mencapai klimaks. Jangan ada anti klimaks. Oke? Oke. Boleh saya Oke. cuba? Boleh? Ya, silakan coba, tapi esok saja you submit. Boleh. Ya, ini sudah mau hampir. Ini apa-apa tajuk ya yang saya pilih ya sendiri. Terserah. Kalau kamu sudah Terserah, selesai, lalu kamu send ke saya, silakan. Saya bisa tengok. Boleh. Oke. Alright. Alright. Pak Ya. Mat. Ya. Kerja rumah Pak Simon punya bila mau siap esok lah? Tidak. Tidak. Saya pikir Hari Rabu kan? Cuma kan? Jumat minggu depan kan? Minggu depan. Jumat minggu depan Tapi kan? sudah mau siap hari Rabu. Bagaimana itu? Apa? Pekerjaan Dia rumah. di mana? Saya pikir Jumat. Kerja rumah. Saya pikir Jumat. Iya. Ujung minggu dia kata. Ya, ujung minggu. Tapi bukan Jumat esok. hantar assignment ke dia. Pagi tadi ya. Saya tak dengar lah. Bagaimana? Ya, sudah buat hantar assignment ke dia. Iya. Oh. Tidak perlu dibahas lagi. Tidak. Tidak ya? Ya. Oh, cuma siap hantar sajalah. Ya. Tapi kalau ada soalan-soalan silakan berkonsultasi ya. Kalau ada masalah dengan bahasa,
bisa bantu kalau ada masalah yang kalian Ya, ya. dengar. Jadi kelas tambahan itu hari Rabu kan? Oh iya, kelas tambahan. Tapi esok ada kelas. Esok ada? Ya. Oh, saya ingat tak ada. Ada terakhir. Terakhir ini. Malam ada. Malam sama, masih ada. Oh, Kita belum habis. Ini kamu belum melihat dua jenis khotbah, ini baru khotbah topikal dan baru latihan. kita akan lihat semua jenis khotbah. Nampaknya tak bisa, tapi kita bisa lihat tentang topikal. Tekstual. Kita ada, tapi kita akan tahu apa-apa jenis khutbah lain yang ada. Kita ada khutbah topikal yang sekarang kita belajar. Ya. Nanti esok kita akan belajar tak jenis-jenis yang lain. Tak payah belajar terperinci, tapi apa khutbah jenis lain yang ada. Oke. Mungkin ya bisa. Secara cepat saya akan perlihatkan tentang dua jenis khotbah yang lain. Dua contoh kita bisa lihat itu. Satu khotbah tekstual dan apa itu Pak satu? Satu adalah apa yang disebut dengan expository. Expository. Ya. Itu Khutbah khotbah expository. ya, itu khotbah yang paling best. Jadi dari segi kelemahan, kita lihat kelemahan daripada khotbah topikal ada, kamu sudah lihat, saya sudah ajar, dan kamu juga akan melihat khotbah tekstual, tengok kehebatan khotbah tekstual, tapi juga ada kelemahan dari khotbah tekstual. Tapi ketika kita melihat khotbah yang namanya expository, wow, itu tak hampir bisa disebut tak ada kelemahan. Cuman Kita akan belajar itu ke? nampaknya kita hanya belajar secara cepat sebab kita tak ada masa. Okey. Baik. Tapi nampaknya kita akan lihat bahwa yang paling ringan dibuat persiapan adalah topikal. Tapi yang setengah berat adalah tekstual, tapi yang paling berat adalah expository. Pesan. Ya. Okey. Oke. Begitu saja dulu. Ya. Jadi, kita dalam doa. Siapa? James. Oh, jangan saya. Okey, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, terima kasih untuk masa ini yang diberikan untuk belajar mengenai bagaimana untuk membuat garis-garis panduan untuk khutbah. Tuhan Yesus ini berikanlah kami segala knowledge, pengetahuan tentang perkara ini Tuhan. Roh Kudus bimbinglah kami supaya kami dapat melayani dengan baik dan memberikan kepada siapa yang kita melayani semua manfaat-manfaat daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini, berkati, berikanlah kita rest yang cukup untuk bangun esok pagi dan dengan cergas belajar tentang topik ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Amin. Saya akan, kalau sudah selesai, saya akan buat di YouTube dan saya kirim sama kamu, Jen. Karena kamu tak ikut tadi. Wah, baik. Nah, tapi Pasal jangan secepatnya selesaikan garis kasar ini ya. Ya, boleh. Oke. Ini Pastor saya nak kenalkan dengan seorang kawan lah. Oh, Ini mungkin kita punya next year class certificate. oh wow. Halo, Halo ya. apa kabar? Baik. Baik ya. Siapa nama ya? Ganesan. Ya? Ganesan. Oh, oke. Oke. Wah, bagus. Ini di mana, James? Ya, saya dekat itu kita punya pusat kebajikan ni. Oh, ini. Oh, wah. Ini tempat dia. Ini Oh. buku-buku kami. Ini kita punya wall of fame. Oh, lama. Oh, wah. Kita ada bilik lain di bawah. Berapa bilik ini? Tadi mesyuarat. Apa dia? Berapa bilik rumah ini? 9. Boh.
Ada atas, ini hall saja, ini hall. Ini hall. Kita ada tingkat atas, kita ada tingkat atas 3 bilik, bawah 6 bilik. Wah. So sekarang berapa penghuni di rumah ini? Berapa orang duduk? Sekarang 10. 10 ya. Oh. 11, sorry. Siapa nama tadi? Tadi Ganesh. Ganesh. So bahasa dia macam mana? Bahasa BM dia. BM dia okey. Oh, okey. Dia orang Malaysia. Nanti kita ada seorang lagi, dia di bawah. Dia di bawah, nanti saya akan kenalkan. Okey. Dan saya tadi ada mesyuarat, kita ada berbincang tentang sertifikat program ni. Nanti saya akan inilah tanya minggu depan ke saya akan update pastor. Tengoklah, sebab kita rasa mungkin kita boleh dapat kita akan hantar mereka ke sana kalau kurang. Selepas tu komiti pun ada tanya cadangan. Mungkin dalam setahun 2 tahun kalau kita ada orang yang ramai, contoh macam isteri saya nak buat khusus tapi tak boleh datang KL. So nak tengok sama ada kita boleh buat di sini tak. Okey. TJB. Okey. Nanti saya akan bincang dengan pastor lepas saya teliti. Mungkin kita ada 3 orang di sini termasuk isteri saya lah. Okey. 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 Okey pastor. Ya, terima kasih. Baik. Baik. Bye. Bye. Bye.